Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ittaba'ah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, mukminin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini Allah masih mempertemukan kita di Masjid Al-Amin untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, yaitu kita berada pada bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita, dan tentunya karunia itu harus kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khotib akan menyampaikan khutbah tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini dirangkum dalam sebuah kitab yang dinamakan Kitab Al-Kabair, yang disusun oleh Imam Al-Hafidz Az-Zahabi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Az-Zahabi adalah nasabnya dari Al-Imam Al-Hafidz ahli sejarah Islam, yaitu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Khaymas bin Abdullah At-Turmani Al-Fariqi Asy-Syafi'i Az-Damashqi, yang dikenal dengan Imam Az-Zahabi. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Akhir tahun 673 Hijriah di sebuah desa yang bernama Kabarbatna di dataran padang hijau Damaskus atau Suriah, di tengah sebuah keluarga yang berasal dari Turkmenistan yang ikut secara wala kepada kabilah Bani Tamim, dan mereka menetap di kota Mayafarkin dari daerah Bani Bakar yang paling terkenal. Imam Al-Zahabi wafat pada hari Senin tanggal 3 Dzulqa'dah tahun 748 Hijriah, yang dimakamkan di Damaskus, Suriah. Beliau dalam usia 75 tahun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam kitabnya Imam Zahabi, yaitu kitab Al-Kabair, menyusun ada 76 dosa-dosa besar. Namun khatib hanya akan menyampaikan 7 dosa besar yang utama saja, yang harus kita jauhi. Karena apabila kita tidak menjauhi dosa besar tersebut, maka tentunya kita akan celaka di dunia dan juga di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang pertama yaitu syirik. Syirik yaitu bagi orang yang melakukannya namanya musyrik. Syirik adalah menyekutukan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah. Namun apabila seseorang menyembah selain Allah, maka dikatakan musyrik. Perbuatannya adalah syirik. Syirik adalah dosa yang pertama yang paling besar, yang Allah sangat murka kepada orang yang berbuat syirik tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Syirik bisa menyembah pohon, menyembah batu, menyembah bulan, menyembah nabi, menyembah syekh atau guru atau jin, bintang, menyembah malaikat, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa pun pernah berkata kepada umatnya bahwa sesungguhnya Nabi Musa hanyalah seorang rasul, seorang utusan, bukanlah Tuhan. Maka Tuhan yang hakiki, yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya, dan tempatnya ialah neraka. Karena sesungguhnya inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau perbuatan syirik adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa besar yang kedua yaitu membunuh. Membunuh tentunya membunuh sesama manusia, terutama kepada muslim yang diharamkan darahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membunuh adalah dosa besar yang kedua. Dilarang oleh Allah membunuh tanpa ada
yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya yang dibenarkan oleh syariat dalam keadaan perang, atau memberikan hukuman atau qisas, maka yang seperti itu adalah dibenarkan. Namun mengambil nyawa seseorang yang tidak dibenarkan oleh syariat adalah dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Surat Al-Maidah ayat 32. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang besar yang ketiga yaitu sihir. Sihir termasuk dosa besar, karena tukang sihir pasti kufur kepada Allah. Mereka mengambil bantuan-bantuan selain Allah, yaitu syaitan maupun jin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, "Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dalam ayat yang utuh, yaitu dalam surat Al-Baqarah, di situ juga Allah dalam ayat 102 Allah menjelaskan tentang malaikat Harut dan Marut. Ketika Nabi Sulaiman, maka orang-orang kafir menganggapnya bahwa Nabi Sulaiman melakukan sihir. Tetapi ada sebagian setan yang mengajarkan tentang sihir kepada orang-orang kafir tersebut sehingga mereka sesat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya sihir, karena sihir adalah meminta pertolongan kepada setan. Maka sihir termasuk dosa besar yang ketiga. Kemudian dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama yang harus kita jaga. Maka apabila kita meninggalkan sholat, kita sama saja melakukan perbuatan dosa sebesar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60, "Faqala min ba'dihim khalqun adha'us shalat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghaynan illa man taba." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan menurutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan-kesesatan kecuali orang yang bertobat. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, bahkan Allah telah memberikan sinyal atau mengancamnya orang yang meninggalkan sholat dengan firman-Nya, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Artinya apa? Di samping kita tidak boleh meninggalkan sholat, kita pun harus mendirikan sholat. Artinya jangan sampai kita sholat tetapi perbuatan kita melanggar dari syariat sholat tersebut. Kemudian dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-43 Allah berfirman, "Man salakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin." Apakah yang memasukkan ke dalam neraka sakor?
Ditanya kepada penduduk neraka Saqar, mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu termasuk orang yang tidak mengerjakan sholat atau meninggalkan sholat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa besar yang kelima, yaitu tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat merupakan dosa yang sangat besar. Dalam harta kita ada hak orang miskin, maka hak itu harus kita berikan kepada yang menerimanya. Maka apabila kita tidak melaksanakannya, maka kita telah melakukan perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 6-7, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan kecelakaan besarlah bagi orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Kemudian dosa besar yang keenam, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kita setiap diri pasti memiliki kedua orang tua, baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Maka kepada kedua orang tua tentunya kita harus berbakti, jangan sampai menyakiti hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Artinya apa? Harus menyembah kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya kamu harus berbuat baik atau berbakti kepada keduanya. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, la'anallahul aqu liwalidayhi. Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dosa besar yang ketujuh, yaitu memakan riba. Memakan riba termasuk dosa yang besar. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan hal riba tersebut. Jangan sampai kita terperdaya dengan manisnya dunia, sehingga kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, sehingga riba kadang kita tidak menyadarinya sehingga kita berbuat demikian. Dan riba ini termasuk perbuatan dosa yang ketujuh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, dan juga senantiasa memberikan kesehatan, memudahkan segala urusan kita, sehingga Allah selalu memberikan jalan yang lurus, sehingga kita dijauhkan dari dosa-dosa besar yang saya sebutkan tadi, yaitu syirik, membunuh, sihir, meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, durhaka kepada orang tua, dan memakan riba. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du,
Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkuru 'ala dzikrikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.